Oh, hello student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan mereview soal-soal yang berhubungan dengan soal penilaian akhir semester untuk mata pelajaran akuntansi. Mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama ya, yang akan menjadi contoh soal untuk tabel persamaan akuntansi. Berikut Miss sediakan format dari tabel persamaan akuntansi. Perhatikan transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2010, Tuan Adam menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebanyak 10 juta rupiah. Sekarang, kalian tuliskan di tabel persamaan akuntansi tanggal 1 Januari 2010. Kemudian, kasnya bertambah 10 juta. Kemudian, modal Tuan Adam bertambah 10 juta rupiah. Di keterangan, kalian tuliskan dengan modal awal. Kemudian, perhatikan transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Januari 2010, dibeli perlengkapan salon 3 juta rupiah. Ingat, ketika transaksi tidak menyebutkan kata kredit, berarti pembelian dilakukan secara tunai. Maka, lakukan penulisan di tabel persamaan akuntansi dengan cara buat tanggalnya dulu 2 Januari 2010, kemudian di kasnya berkurang 3 juta rupiah karena dia melakukan pembelian secara tunai, dan kemudian di perlengkapan bertambah 3 juta rupiah. Kemudian di kolom keterangannya dikosongkan. Oke, kemudian yang ketiga. Pada tanggal 5 Januari 2010, dibeli peralatan salon 5 juta rupiah tunai. Maka, pengisian pada tabel persamaan akuntansi persis seperti yang terjadi pada transaksi tanggal 2 Januari, yaitu kas berkurang 5 juta rupiah, kemudian peralatan bertambah 5 juta rupiah, dan keterangan dikosongkan. Kemudian transaksi yang keempat. Pada tanggal 10 Januari 2010 telah diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 5 juta rupiah namun diterima kemudian. Berarti kalian tuliskan tanggalnya 10 Januari 2010, kemudian piutangnya bertambah 5 juta rupiah, dan kemudian modalnya Tuan Adam bertambah 5 juta rupiah. Kemudian di keterangannya kalian berikan atau kalian tuliskan dengan pendapatan jasa. Selanjutnya, transaksi yang kelima. Pada tanggal 12 Januari 2010 dibayar asuransi untuk 3 bulan sebesar 2 juta rupiah. Ingat ya, di sini ada embel-embel untuk 3 bulan. Berarti pada saat kita menuliskan di tabel persamaan akuntansi, yaitu kasnya berkurang 2 juta rupiah karena kita membayar. Kemudian, karena di sini asuransi untuk 3 bulan, berarti asuransi dibayar di muka bertambah sebesar 2 juta rupiah. Kemudian keterangannya diabaikan. Selanjutnya transaksi yang keenam. Pada tanggal 15 Januari 2010 diterima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 5 juta rupiah. Ya, sudah terjadi yang namanya pelunasan piutang. Berarti kita tuliskan tanggalnya 15 Januari 2010. Kemudian di kas bertambah 5 juta rupiah. Dan kemudian di piutangnya kalian kurangi sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk kolom keterangan diabaikan. Kemudian, transaksi yang ketujuh. Pada tanggal 20 Januari 2010 dibayar sewa untuk bulan ini sebesar 900.000 rupiah. Ingat ya, sewa untuk bulan ini. Oke, berarti penulisan pada tabel persamaan akuntansi adalah kalian buat tanggalnya dulu 20 Januari 2010, kemudian kasnya
berkurang 900.000 karena kita melakukan pembayaran ya. Dan kemudian modal berkurang karena di sini sewa ini terhitung sebagai beban ya, bukan harta. Oke, kas berkurang 900.000 dan modal berkurang 900.000. Jangan lupa untuk menuliskan di kolom keterangan beban sewa. Yang terakhir, transaksi yang ke-8. Pada tanggal 31 Januari 2010, peralatan salon disusutkan 10% dari harga perolehannya. Berarti yang perlu kalian tuliskan di sini adalah buat tanggalnya dulu 31 Januari 2010. Kemudian kalian tuliskan di akumulasi penyusutan peralatan berkurang atau dalam kurung 500.000. Kemudian modal Tuan Adam berkurang 500.000. Nah, untuk kolom keterangan jangan lupa untuk menuliskan beban penyusutan peralatan. Nah, untuk membuktikan apakah pencatatan tabel persamaan akuntansi kalian sudah benar, kalian cukup membuktikan dengan menambahkan semua akun yang terdapat pada kolom harta, yaitu kas 4.100.000, kemudian ditambah piutang usaha 0, ditambah asuransi dibayar di muka 2 juta, ditambah perlengkapan 3 juta, ditambah peralatan 5 juta, dan ingat ya, dikurang 500.000 untuk akumulasi penyusutan peralatan. Sehingga hasil akhirnya atau total akhirnya yaitu sebesar Rp13.600.000. Sekarang bandingkan dengan kolom utang ditambah modal. Nah, kebetulan nih transaksi utang 0, kemudian kalian tambahkan dengan hasil akhir modal Tuan Adam yaitu Rp13.600.000. Sehingga total akhirnya Rp13.600.000. Dan ini membuktikan bahwa harta sama dengan utang ditambah modal, artinya balance. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan laba rugi berdasarkan data tabel persamaan akuntansi. Nah, karena komponen laba rugi dapat diperoleh dari kolom modal, maka fokus kita hanyalah pada kolom modal, terkhusus untuk transaksi pendapatan dan beban saja ya. Pertama sekali, yang harus dilakukan adalah membuat judul laporan keuangan terlebih dahulu, seperti Adam Salon, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2010. Kemudian kita tuliskan dalam rupiah. Jika kalian tidak ingin menulis simbol Rp pada saat membuat laporan laba rugi. Setelah itu, kita membuat terkhusus akun pendapatan terlebih dahulu. Kemudian kita kelompokkan pendapatan apa saja yang ada pada kolom modal tabel persamaan akuntansi, yaitu pendapatan jasa yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2010. Kita buatkan di laporan laba rugi berupa pendapatan jasa sebesar 5 juta dan kita hitung jumlah pendapatan sebesar 5 juta. Kita lanjutkan dengan kelompok beban. Kita lihat beban apa saja yang ada pada kolom modal tabel persamaan akuntansi, yaitu beban sewa yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2010, yang artinya dibayar sewa untuk bulan Januari 2010. Kemudian beban yang kedua yaitu beban penyusutan peralatan yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2010, yang artinya telah terjadi pengurangan nilai harta tetap peralatan. Kita buatkan di laporan laba rugi berupa beban sewa sebesar 900.000, kemudian beban penyusutan peralatan sebesar 500.000. Setelah itu, kita hitung jumlah beban sebesar 1.400.000 yang diperoleh dari 900.000 ditambah 500.000. Terakhir, kita hitung selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah beban untuk mengetahui apakah Adam Salon memperoleh laba atau rugi pada periode tersebut.
Untuk jumlah pendapatan sebesar 5 juta dikurangi dengan jumlah beban sebesar 1.400.000 dan hasilnya sebesar 3.600.000. Karena jumlah pendapatan lebih besar angkanya daripada jumlah beban, itu artinya bahwa Adam Salon memperoleh laba atau untung sebesar 3.600.000 untuk bulan Januari 2010. Kita lanjutkan dengan membuat laporan perubahan modal berdasarkan data tabel persamaan akuntansi dan berdasarkan data laporan laba rugi. Maka fokus kita hanyalah pada kolom modal pada tabel persamaan akuntansi, terkhusus untuk transaksi modal dan juga prive. Kemudian fokus yang kedua yaitu pada laporan laba rugi, terkhusus untuk laba atau rugi bersih yang diraih perusahaan Adam Salon tersebut. Pertama sekali yang harus dilakukan adalah membuat judul laporan keuangan terlebih dahulu. Seperti Adam Salon, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2010 dalam rupiah. Jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada saat membuat laporan perubahan modal. Setelah itu, kita membuat terkhusus akun modal terlebih dahulu yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2010. Kita buatkan di laporan perubahan modal berupa modal per 1 Januari 2010 sebesar 10 juta. Kemudian kita buatkan terkhusus yang dapat menambah atau mengurangi jumlah modal. Nah, karena pada laporan laba rugi perusahaan meraih laba atau untung, berarti kita buatkan di laporan perubahan modal berupa laba bersih sebesar 3.600.000. Setelah itu, kita perhatikan kolom modal pada tabel persamaan akuntansi. Apakah ada transaksi pengambilan pribadi atau prive? Nah, karena tidak ada transaksi prive pada perusahaan Adam Salon, maka dibuatlah pada laporan perubahan modal berupa pengambilan pribadi atau prive Tuan Adam sebesar 0. Atau kalian boleh membuatnya dengan strip. Terakhir, kita hitung selisih antara modal per 1 Januari 2010 dengan penambah atau pengurang modal. Untuk jumlah modal per 1 Januari 2010 sebesar 10 juta ditambah dengan laba atau untung bersih sebesar 3.600.000. Kemudian dikurang dengan prive sebesar 0. Dan hasilnya modal per 31 Januari 2010 adalah sebesar 13.600.000. Terakhir, kita akan membuat laporan neraca berdasarkan data tabel persamaan akuntansi dan berdasarkan data laporan perubahan modal. Pertama sekali yang harus dilakukan adalah membuat judul laporan keuangan terlebih dahulu. Seperti Adam Salon, laporan neraca per 31 Januari 2010 dalam rupiah. Jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada saat membuat laporan neraca. Setelah itu, kita buatkan terlebih dahulu harta lancar terdiri dari kas sebesar 4.100.000. Kemudian piutang usaha sebesar 0. Atau boleh tidak dibuat karena berdasarkan tabel persamaan akuntansi tidak ada lagi transaksi untuk piutang usaha. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta dan perlengkapan sebesar 3 juta. Sehingga dijumlahkan harta lancar sebesar 9.100.000. Kemudian kita buatkan harta tetap terdiri dari peralatan sebesar 5 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000 di dalam kurung. Yang artinya pada saat menghitung jumlah harta tetap dilakukan pengurangan sehingga jumlah harta tetapnya sebesar 4.500.000. Kita totalkan sehingga total harta sebesar 13.600.000. Kita lanjutkan dengan membuat utang jangka pendek seperti utang usaha. Nah, karena berdasarkan tabel persamaan akuntansi tidak ada transaksi utang usaha, maka dibuatkan saja sebesar 0 atau boleh tidak dibuat. Setelah itu utang jangka panjang seperti utang bank. Nah, karena berdasarkan tabel persamaan akuntansi tidak ada transaksi utang bank, maka dibuatkan saja sebesar 0
atau boleh tidak dibuat. Sehingga jumlah utang sebesar 0. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat modal dengan modal Tuan Adam sebesar 13.600.000. Terakhir, kita totalkan jumlah utang sebesar 0 dengan modal Tuan Adam sebesar 13.600.000 dan hasilnya sebesar 13.600.000. Coba perhatikan laporan neraca di sisi sebelah kiri untuk total harta sebesar 13.600.000 dan laporan neraca di sisi sebelah kanan untuk total utang ditambah modal sebesar 13.600.000. Nah, karena total harta sudah sama dengan total utang ditambah modal, artinya pencatatan laporan neraca sudah balance atau benar. Sekian pembahasan kali ini tentang review soal-soal penilaian akhir semester. Sekarang, lanjutkan kerjakan latihan yang sudah mi-share di Edmodo di kelas masing-masing ya. Tetap semangat dan sampai jumpa!